Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, alhamdulillah kita kembali akan mempelajari satu kasus ya, uji kompetensi keahlian akuntansi tahun 2024 ya. Ini kita membahas paket 4. Kemarin udah kita bahas paket yang lain-lainnya ya. Paket 4 ini adalah perusahaan dagang, metodenya adalah FIFO. Jadi untuk inventorinya persediaannya menggunakan metode first in first out. Ini adalah soalnya ini sedikit ya teman-teman, nggak banyak, hanya beberapa kasus saja. UD mudah hasil, kemudian ini informasi lain-lainnya. Ini adalah kebijakan akuntansinya, silakan dibaca, soalnya saya taruh di lampiran di video ya. Ini kebijakan pembelian dikenakan PPN 11% ya, pengeluaran kas. Jadi sebelum kita ngerjakan satu kasus, pastikan dibaca dengan teliti kebijakan akuntansinya, karena nanti akan berpengaruh dalam pencatatan jurnal dan lain-lainnya ya. Oke, langsung kita mulai. Kita cek dari neraca saldo. Neraca saldonya adalah per 30 November. Ini sudah saya pindahkan dalam format Excel seperti ini. Oke, totalnya adalah 3.047.745 ya. Ini yang versi Word-nya seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama di bagian jurnal, yaitu masuk ke cash payment journal ya. Di sini karyawan udah mudah hasil, jadi kita ada pengeluaran kas untuk bayar kepada karyawan. Karena gajinya ini yang dibayar bulan November, berarti masuk ke kelompok hutang beban ya. Jadi pakai akun yang ini ya, ada saldonya ya, berarti betul membayar hutang ini. Diantaranya adalah untuk gaji gitu kan, nanti juga ada hutang lain-lainnya. Kita langsung masuk ke cash payment journal BKK 1. BKK 1 pembayaran gaji November, debitnya adalah expense payable nilainya 9 juta rupiah pada cash in bank ya. Pada cash in bank 9 juta rupiah. Ini adalah expense payable, nomor akunnya ini ya. Kemudian soal yang kedua, penerimaan kas dari Toko Karisma di Jalan Gunung Sari nomor 10 ya. Pelunasan faktur F1115. Kita masuk ke cash receipt journal. Cash receipt journal ini ya. Toko Karisma sebesar 41.625. PKM 3, tanggalnya adalah tanggal 3 ya. Kita masukkan tanggal 3 Desember 2022, PKM 21, Toko Karisma. Nomor ceknya ini ya, kita yang dimasukkan hanya PKM saja, di sini nggak ada kolom cek. Besarnya adalah 41.625 ya, jadi cash in bank 41.625.000 rupiah. Oke, pada akun receivable ya, 41.625 ya. Ini untuk transaksi dokumen yang kedua, faktur ini ya, tadi Toko Karisma. Kemudian yang dokumen transaksi yang ketiga, ngejual kepada Toko Barokah sejumlah barang-barang ini ya, yaitu 18 kulkas tipe K100 dan lain-lainnya. Totalnya adalah 201.355. Tanggal 6 Desember kita masuk ke jurnal penjualan. Di sini kolomnya seperti ini ya, penjualan. Debitnya adalah account receivable dan COGS. Kemudian kreditnya ada sales, PPN out dan lain-lainnya. Biar tahu saja teman-teman, karena memang boleh taruh di sini yang inventory ini, boleh juga taruh di general journal. Jadi tergantung si pembuat soal atau kolom yang kita gunakan. Nanti akhirnya sama. Oke, kita masuk ke tadi. Yang dijual adalah totalnya penjualan nilainya adalah 201.355.
Kita masukkan dulu total harganya 180.500.000. Ini di sini ya. 180.500.000. Nah, PPN-nya adalah 11% ini ya, biar nggak salah kita pakai hitungan langsung seperti ini. Kemudian account receivable-nya adalah 201.305. Di sini ada free collected, kita jumlahkan dulu. Oke, menjadi 201.355. Kemudian HPP atau COGS pada merchandise inventory ini kita ambil dari kartu persediaan. Ini kartu persediaan ya, ada 3 kartu, yaitu K100, K200, dan K300 nanti paling bawah. Yang pertama adalah untuk K100, ini ada 18 unit ya, jadi saldo awalnya kita masukkan dulu 2 juta. Asal dari mana? Dari soal ya, nanti di soal di atas ada, di bagian sini ya ini kita masukkan saldo awalnya dulu ke dalam Excel, ke dalam ini ya, ke dalam saldo awal, yaitu 18 ya. Totalnya adalah ini tadi dia 100 unit, 101 semua ya, 100 unit kali 2 juta untuk yang ini. Nah, di sini yang pertama ada penjualan 18, maka kita tulis di sini 18. Di bawahnya ya tanggal 6, tanggal 6. 18, harganya 2 juta ya, dari sini 18 kali 2 juta ketemu 36 juta ya. Kemudian 100 dikurangi 18 ketemu 82, sehingga saldonya adalah 82 kali 2 juta ketemu 164. Ini untuk yang K100. Kemudian yang K200 ini tanggal 6 juga penjualan. Tadi yang dijual adalah 15 ya, ini 15. Harganya atau dari sini ya, karena harga asli, harga pokok ya. Jadi Anda jangan bingung teman-teman, ini harga pokok bukan harga jual. Harga pokok adalah harga asli perolehan tambah dengan biaya menjadi harga pokok. Kali 2,5 ketemu 37. 100 juta dikurangi 15 menjadi 85. Oke. Yang ketiga adalah 10 ya, untuk tipe K300 tanggal 6 F21. Di sini kita tulis 10. Harganya kita ambil dari sini 3 juta rupiah ya. Sehingga 110 berapa ini? Saldo awalnya 110 betul ya. 110 dikurangi dengan 10 menjadi 100 ya. Saldonya 100 kali 3 juta. Nah, sales jurnal yang di sini ini kita ambil yang COGS-nya ya, HPP-nya dari sini. Dari ini 36 juta ditambah dengan 37.500.000, kemudian ditambah lagi dengan 30 juta. Oke. 103.500.000 rupiah. Ini adalah untuk yang soal yang pertama. Oke, demikian untuk yang soal yang ini. Jadi debitnya ada 2, ditaruh di sini. Kemudian dokumen transaksi yang keempat, PT Mandiri, menjual ke PT Mandiri ya, pengeluaran bayar hutang. Kita masuk ke cash payment journal. Jadi kita seperti ini ya, tanggal 6 BKK 12 ya, BKK 12 2 tanggal 6, nomor ceknya ini tanggal 6. Kemudian ceknya sama, account payable-nya adalah 38.850.000 rupiah. Cash in bank-nya sama ya, 38.850.000 rupiah. Oke, ini untuk yang dokumen yang keempat tadi ya, pengeluaran kas bayar utang kepada PT Mandiri. Nomornya ini, nomor buktinya ini. Kemudian dokumen transaksi yang kelima, ini voucher kas kecil bayar untuk ngebeli perlengkapan toko ya. Kita masuk ke petty cash. Dari di sini ya. Di sini deskripsinya kita isikan pembelian perlengkapan toko.
akunnya store supplies, kemudian nomor akunnya ini debit Rp700.000, petty cash kredit Rp700.000 ya, sesuai dengan di sini. Oke. Kemudian dokumen transaksi yang keenam, ini ada pengeluaran kas, bayar angsuran, faktur ya, angsuran tertanggal 26. Jadi kalau langsung nanti nggak lunas ya teman-teman. Kita ke cash payment journal lagi di sini, ke PT Jaya ya, 30 juta. Oke. Jadi debitnya 30 juta, account payable pada cash in bank 30 juta. Nomor keluarganya ini sudah betul ya. Kemudian tanggal 9 Desember. Ceknya nomornya ini. Oke. Walaupun cek sekarang mah jarang digunakan ya teman-teman, kalau untuk kasus seperti ini mah nggak efektif kalau pakai cek, tetapi ini soalnya seperti itu. Biasanya mas sekarang lebih transfer atau tunai ya, jadi lebih praktis. Kalau pakai cek ya masih ada yang digunakan, tetapi kalau yang seperti ini seperti kurang efektif ya kan. Kemudian dokumen yang ke ini ya, 6 selesai. Kita lanjutkan ke dokumen yang ke-7. Yang ke-7 ini adalah ada faktur pembelian. Jadi kita ngebeli dari toko Putra berupa kulkas K100 dan K200 ya. Kita masuk ke jurnal pembelian, ke sini payment purchase journal. Oke, tanggalnya tanggal 10 ya. Tanggal 10 bulan Desember 2022. Buktinya ini toko Putra ya. Nilainya adalah 150 juta untuk merchandise inventory. Oke, 150 juta. Kemudian PPN-nya adalah ini ya, biar nggak salah, 11% dikali dengan ini. Oke, 16.500.000. Kemudian freight paid-nya di sini 1 juta ya. Oke, sehingga total semuanya adalah ini ditambah PPN in ditambah dengan freight paid, Rp167.500.000. Kemudian ini kita masukkan ke dalam inventory card yang di sini ya. Dari yang paling atas dulu. Oke, inventory card yang pertama adalah yang K100. Di sini tanggalnya adalah tanggal 10 Desember ya. Baik, untuk mempermudah ini saya tuliskan dari sekarang tanggal dan buktinya. Ini tanggal 10 dari pembelian. Jumlahnya adalah 50 unit ya. 50 unit, harganya adalah 2 juta rupiah. Jadi nggak ada perubahan, 2 juta dikali 50 ketemu harga 100 juta. 82 ditambah dengan 50 sama dengan 132 ya. Kemudian harganya masih sama 2 juta, sehingga 3132 dikali 2 juta ketemu 164. Kemudian untuk yang kedua adalah 22 K200 ya. Sama di sini tanggalnya tanggal 10 ya, dokumen ini F05. Kemudian pembelian barangnya ada 20 unit, ada 20 unit ya. Price-nya adalah 2.500.000. Oke, dikali 20 unit sama dengan 50 juta. 85 ditambah 20 ya sama dengan 105. Ya, ini seperti ini kalau di Excel kan rumusnya. Jadi ini ditambah ini dikurang ini kalau Excel ya. Kalau manual tinggal ditambah. Saya ulang, 85 ditambah 120 sama dengan 105 unit kali 2.500.000 ya, 262. Terus hanya 2 barang ya, ini
Oke, jadi kita masukkan ke situ. Ini tadi kita cek lagi untuk purchase journal seperti ini 150, inventory PPNI 16.500, freakpad 1 juta dan account payable 167.500. Saya kasih warna biar gampang ya. Nah, di inventory card-nya ini tadi udah. Oke. Kemudian dokumen transaksi yang ke-8 ada nota kredit. Jadi ini retur atas pembelian ke PT Putra ya. Kita masuk ke general journal, kita masukkan tanggal 11, yaitu ini nota kredit ini ya tanggal 11, buktinya NK1, debitnya account payable pada merchandise inventory dan PPN in. Kita masukkan di sini PPN in-nya adalah ininya 9 juta. PPN in-nya adalah 5 juta, ini kalau mau dirumusin berarti 11% dikali dengan ini. Kemudian jumlahnya kita ke inventory card juga ya. Inventory card-nya berarti bertambah di sini. Jadi di sini di bagian pembelian ini kita min 1 ya, karena pembeliannya balik ya. Oh sorry, 2 min 2, harganya pasti sama karena pembelian. Oke, jadi yang dibeli ini balik 2, sehingga di sini berkurang 132 kurangin 2 menjadi 130, totalnya adalah 264 juta ya. Kemudian yang 11 jadi segini 260 juta karena dikembalikan 2. Kemudian yang kedua ini yang 200 ya, tanggal 11 buktinya sama, ini juga min 1, min berapa tadi, min 2 ya, min 2 harganya sama dengan di sini 2.500.000, 105 dikurangin 2 menjadi 103. Jadi ini posisi ini ya 5 juta tambah 4 ya, 4 juta tambah 5 juta jadi ini tadi, ya. Oke, dokumen ke-8 selesai. Kita ke dokumen yang ke-9. Ini adalah transaksi penerimaan kas atas transaksi dari toko Barokah ya, cash receipt journal. Di sini adalah toko Barokah membayar angsuran faktur tanggal 20 November ya. Tanggal 14 di sini, oke, BKM 12.2 sudah. Kemudian cash in bank-nya adalah 30 juta rupiah. Oke. Pada account receivable, sorry, ini 30 juta ya. Oke. 30 juta rupiah. Ya. Ini penerimaan kas dari UD dari toko Barokah. Terus dokumen transaksi yang ke-9, yang ke-10 ya, maaf. Ini ada faktur penjualan kepada toko Karisma. Jadi kita masuk ke sales journal. Di sini kita tulis tanggal 18. Oke, kita tuliskan dulu di sini seperti ini ya. Salesnya 144 ini. Kemudian PPN out-nya adalah 11% kali 144 ketemu 15.840 ini sudah. Terus tambah dengan free collected-nya adalah 2 juta rupiah. Oke. Sehingga total piutang dagangnya ini sales ditambah dengan PPN ditambah dengan free collected 161840. Kemudian COGS
pada merchandise inventory, ini kita hitung dari sebelah sini. Ini dia ada penjualan 16 ya, 16 unit. Harganya kita ambil dari sini 2 juta. 16 kali 2 juta 32, 130 dikurangi 16 ketemu 114 ya, untuk barang yang pertama. Jadi APP-nya adalah 32 juta rupiah. Terus yang kedua 14 unit ini. 14 unit. Tanggalnya kita isikan tanggal 18 dulu, sama ya. Tanggal 18, kemudian keterangannya sama. Di sini 14 unit, kita isikan dulu 14 unit dikalikan dengan 2.500.000, oke, sama dengan 35 juta rupiah. 130 dikurangi dengan 14, 89 ya, dikali dengan 2,5, sehingga saldo akhirnya untuk barang kedua adalah sebesar 222.500.000. Terus barang yang ketiga, ini ada juga penjualan berupa 5 item ya, 5 piece, 5 unit. Tanggalnya 11 ya. Buktinya ini, tanggalnya berapa tadi? Tanggalnya 18. Buktinya F 12.2 ya, penjualan. Di sini ada 5 ya, ada 5, maka kita tulis 5 saja, 5. Harganya sama, diambil dari sini 3 juta. 100 dikurangin 5 ketemu 95 ya. Saldonya menjadi 95 kali 3 juta 285. Nah, oke, sini kita masukkan dulu ke sini, ke sales journal. Oke, biar jelas saya hitung dulu ya, di sini sama dengan paling atas 32 juta ditambah dengan 35 juta ditambah dengan 15 juta sama dengan 82. DOGS pada merchandise inventory. Ini adalah untuk yang dokumen 18 selesai ya. 16180 DOGS, kemudian kreditnya adalah sales, PPN out, merchandise, dan juga free collected. Kita lanjutkan ke dokumen transaksi yang ke-11. Ini ada pengeluaran kas untuk membayar hutang kepada PT Putra. Kita masuk ke cash payment journal. Cash payment journal. Ini PT Putra ya, PT Putra. Nomor buktinya CP 1204 ceknya, kemudian BKK 12.2 sudah betul, 12.4 ya, sudah betul. Totalnya 157.5, 157.510. 157.510. Oke, kasnya juga sama, berarti 157.510. Oke. Nah, dokumen ke-11 selesai. Biar nggak terlalu lama videonya, kita bagian ini kita sampaikan ke video ini sampai ke dokumen 11 dulu. Nanti kita lanjut ke video yang di 12 dan seterusnya.